Penelitian Fundamental BIMA, Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2024 dengan judul Karakterisasi Mortar Geopolimer berbasis kaolin fly ash hybrid serat bamban atau Donax caniformis serta potensinya sebagai material hijau lanjutan, yang diketuai oleh Nursia Khairunisa, serta anggota yang pertama Ninis Hadi Haryanti, dan yang kedua ada Yuniati Pratiwi, serta mahasiswa diantaranya Muhammad Zakiuddin, Aldi Sultan Akbar, dan Naik Rizky Pandiangan. Latar belakang penelitian ini yaitu implementasi material hijau atau green construction pada dunia konstruksi sebagai alternatif mengganti material semen dengan semen yang merupakan emisi CO2 dunia yang berdampak negatif pada lingkungan, serta karakteristik material mortar geopolimer berbasis metakaolin fly ash hybrid dengan penambahan serat bamban Donax caniformis sebesar 1,5% yang akan meningkat jika dibandingkan dengan mortar geopolimer tanpa serat bamban dalam kondisi di lingkungan normal. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui durabilitas material geopolimer di lingkungan pasang surut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis durabilitas mortar hybrid geopolimer dengan variasi komposisi metakaolin dan fly ash dengan penambahan serat bamban 1,5% atau Donax caniformis di lingkungan asam. Kemudian, menganalisis pengaruh siklus pasang surut pada mortar hybrid geopolimer berbasis metakaolin dan serat bamban atau Donax caniformis di lingkungan asam. Keterbaruan penelitian ini yaitu durabilitas material hybrid geopolimer pada kondisi pasang surut di lingkungan asam yang menggambarkan kondisi lingkungan di Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan. Pemanfaatan kaolin, fly ash dan serat bamban sebagai material lokal yang terbukti mampu mengoptimalisasi perbaikan kinerja dari geopolimer dan mengurangi ketergantungan semen sebagai bahan utama penyusun beton yang merupakan penghasil emisi CO2 terbesar yang mampu merusak lingkungan. Kemudian peta jalan penelitian material geopolimer berbasis material hijau di lingkungan asam dimulai dari tahap inisiasi, dilanjutkan tahap dasar, kemudian tahap terapan, lalu tahap pengembangan, serta tahap hilirisasi atau hilirisasi produk unggulan. Adapun metode penelitian, yaitu pada material benda uji diantaranya serat bamban, limbah fly ash, material metakaolin, pasir silika, alkali aktivator, sehingga menciptakan mortar geopolimer berbasis serat bamban. Sedangkan alat yang digunakan yaitu load cell display, mikroskop, load cell, dan alat uji tekan. Serta metode penelitian dimulai dari pengecoran sampel, kemudian curing sampel terhadap lingkungan asam dan air PDAM dengan siklus basah atau wet dan basah kering atau wet dry. Setelah itu dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah, lalu pengujian penalpeta lintas atau durabilitas hybrid geopolimer untuk mengetahui sampel yang terekspos lingkungan air PDAM dan air asam. Lalu pada grafik persentase kehilangan berat terhadap kontrol ditampilkan pengujian benda uji dilakukan pada durasi terpapar 0 hari, umur 28 hari setelah pengecoran sebelum ekspos lingkungan, 28 hari plus 1 bulan, 28 hari plus 2 bulan, dan 28 hari plus 3 bulan lingkungan asam dan lingkungan non-asam. Dengan hasil pengukuran berat benda uji setelah terekspos dalam lingkungan selama 3 bulan menunjukkan angka penurunan terbesar di angka 6,76%, yaitu pada benda uji dengan persentase 100% metakaolin dan 1,5% serat bamban. Lalu benda uji mortar geopolimer dengan persentase metakaolin lebih banyak dibandingkan fly ash menghasilkan persentase penurunan berat lebih tinggi dan sebaliknya. Sehingga hasil utama penelitian ini, yang pertama komposisi fly ash metakaolin 50:50 dan optimum pada nilai kuat tekan sebesar 56,84 MPa di kondisi normal dan 17,98 MPa di lingkungan asam pada kondisi wet dan sejalan dengan kondisi wet dry untuk benda uji non-serat. Penambahan serat 1,5% akan memperbaiki sifat mekanis mortar geopolimer yang terekspos lingkungan, baik kondisi wet dan wet dry. Kemudian metode lingkungan luar yang berbeda pada benda uji mempengaruhi penurunan berat, visual, uji karbonasi, dan nilai kuat tekan mortar geopolimer. Lalu, mortar geopolimer yang terekspos di lingkungan asam menunjukkan penurunan berat yang lebih tinggi jika dibandingkan yang terekspos di air PDAM. Adapun hasil penelitian juga dapat terlihat pada grafik. Perubahan visual mortar geopolimer pada komposisi metakaolin dan fly ash 50:50 menunjukkan perubahan visual paling sedikit diikuti berturut-turut oleh komposisi campuran 100:0.
dan 70:30, sehingga penambahan serat bamban pada mortar geopolimer menurunkan berat benda uji selama 3 bulan perendaman dengan air PDAM. Sedangkan hasil pengujian panel Petalin test sebagai media untuk mengidentifikasi durabilitas dari mortar juga didapatkan bahwa umur perendaman mempengaruhi tingkat durabilitas mortar geopolimer. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, komposisi campuran metakaolin dan fly ash mempengaruhi perubahan berat, visual, porositas, sortivity, kuat tekan, dan kuat tarik mortar geopolimer. Lalu, penambahan serat bamban pada benda uji mempengaruhi perubahan berat, porositas, sortivity, kuat tekan, dan kuat tarik mortar geopolimer. Ketiga, metode lingkungan yang luar berbeda pada benda uji mempengaruhi perubahan berat, visual, uji karbonasi, dan nilai kuat tekan mortar geopolimer. Serta mortar geopolimer yang terekspos di lingkungan asam menunjukkan penurunan berat lebih tinggi jika dibandingkan yang terekspos di air PDAM. Adapun saran rekomendasi penelitian, yakni perlunya uji mikro untuk hybrid mortar geopolimer untuk penelitian lanjutan dengan variasi benda uji yang terekspos lingkungan agresif, serta pengujian lanjutan dengan variasi yang sama namun waktu pengambilan yang berbeda untuk justifikasi hasil tahun ke-1 terkait peningkatan persentase metakaolin guna meningkatkan sifat mekanis dari geopolimer. Kemudian ditampilkan foto-foto aktivitas penelitian, yaitu pada saat proses pembuatan benda uji, kemudian proses diskusi hasil penelitian, dan proses pengujian benda uji. Adapun luaran penelitian, diantaranya luaran wajib, yaitu publish pada jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus dan kuartil Q3, Characteristic of Metakaolin-Based Geopolymer Using Bamban Fiber Additive, AIMS Material Science, dengan DOI sebagai berikut. Kemudian luaran tambahan, mengikuti International Conference, the Third International Symposium on Civil, Environmental and Infrastructure Engineering ISEIE 2024, Yogyakarta, yang akan publish pada Proceeding International Trindex Scopus. Kemudian, luaran tambahan, satu buku referensi yang saat ini telah mendapatkan nomor ISBN sebagai berikut, dengan judul Geopolimer Berbahan Serat Bamban atau Donax caniformis. Lalu luaran tambahan, Presenter International Conference pada The 9th International Conference on Science and Technology 2024 atau ICST 2024, 14 November 2024, luaran tambahan berupa poster, luaran tambahan berupa satu buah paten dengan status dalam pembuatan sertifikat paten dengan nomor paten sebagai berikut dengan judul Proses Pembuatan Mortar Geopolimer dengan Bahan Tambahan Serat Bamban atau Donax caniformis. Luaran tambahan, submitted artikel pada jurnal internasional bereputasi Q2 Engineering, Technology and Applied Science Research, ETASR dengan judul Physical and Mechanical Properties of Geopolymer with the Addition of NaOH Modified Bamban Fiber or Donax caniformis, serta luaran tambahan, yaitu satu buah draft paten dengan status submitted dengan judul Proses Pembuatan Mortar Geopolimer dengan Paparan Lingkungan Asam. Terima kasih.